Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vila Rahmadani dari SMA Negeri Pesanggaran ingin menyampaikan beberapa sanggahan mengenai mosi kita kali ini, bahwa pejabat pemerintah melarang menggunakan pengaruh medsos atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Kantor Staf Presiden menampik tudingan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menyebutkan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya diri dengan program-program mereka. ICW menyebutkan pemerintah tak percaya diri sehingga harus menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, influencer sendiri adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Contohnya seperti YouTuber, selebgram, dan lain sebagainya yang menyebarkan informasi lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Pada saat ini, milenial atau para remaja, mulai dari para murid SD, SMP, SMA, bahkan hingga mahasiswa, mereka yang jumlahnya 40% dari populasi penduduk lebih aktif di media sosial, seperti contohnya Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan Instagram, YouTube, TikTok, dan hal-hal tersebut dan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mencari hiburan atau sekedar informasi. Mereka tidak menggunakan TV atau yang lain sebagainya untuk mencari informasi, tapi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Semisal mereka sedang bosan dalam belajar, mereka akan mencari informasi atau mencari hiburan dalam aplikasi dalam handphone mereka yang mudah mereka akses. Semisal juga mereka tidak memiliki televisi atau televisi yang mereka gunakan itu digunakan oleh orang tua lainnya, sehingga mereka hanya bisa menggunakan handphone yang mereka miliki. Dan saat ini informasi-informasi tersebar banyak mulai dari YouTube, Instagram, dan lain sebagainya yang disebarkan oleh influencer. Sedangkan di televisi sendiri sekarang bukan banyak informasi yang disebarkan, tetapi malah televisi menyebarkan seperti sinetron, film, dan lain sebagainya. Para pelajar milenial yang lebih aktif di YouTube akan mendapatkan informasi yang lebih baik dari influencer, sehingga bantuan influencer lebih efektif untuk memperkenalkan program-program pemerintah. Sehingga diharapkan program-program pemerintah dapat bermanfaat bagi rakyat melalui influencer. Misalnya, bantuan sosial, orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, bagaimana cara daftar untuk bansos, bagaimana prosedur seperti apa, dan hal-hal tersebut pasti penting sosialisasi untuk menyampaikannya. Untuk itu, tak ada yang salah dari penggunaan jasa influencer untuk mensosialisasikan program pemerintah selama yang disampaikan ke publik sesuai fakta. Tidak ada salahnya menggunakan influencer ini, kecuali influencer ini menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai fakta atau berisi kebohongan. Sedangkan bila kita menggunakan kebijakan dari publik, tidak ada publik yang terbentuk khusus untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, seperti contohnya vaksin. Vaksin sekarang tidak ada orang-orang resmi yang bisa menyebarkan vaksin tersebut, mensosialisasikan tentang vaksin tersebut, hanya melalui puskesmas. Para rakyat, masyarakat, atau bahkan milenial tidak akan mengetahui informasi tentang vaksin. Mereka hanya akan fokus ke dunia media sosial mereka dan tidak peduli tentang apa itu vaksin. Sedangkan influencer-influencer yang sudah menggunakan vaksin akan memberikan pengaruh kepada para masyarakat, bahkan milenial, yang sedang menonton atau mencari informasi di aplikasi-aplikasi yang biasanya mereka tonton. Seperti contohnya Raffi Ahmad dan artis lainnya yang sudah menggunakan vaksin dan terbukti mereka sehat-sehat saja setelah menggunakan vaksin. Nah, seseorang yang dikagumi oleh orang-orang lain atau masyarakat lain, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang-orang tua, akan ditiru kehidupannya oleh mereka, sehingga apabila Raffi Ahmad menggunakan vaksin, maka pengikut-pengikut Raffi Ahmad akan mengikuti apa yang Raffi Ahmad tersebut lakukan, sehingga mereka akan mau untuk divaksin. Lalu, apabila pemerintah menggunakan jasa atau menggunakan orang-orang untuk mensosialisasikan vaksin, masyarakat tidak akan terlalu merespon karena masyarakat menilai bahwa mereka tersebut terlalu formal dalam menyampaikan kebijakannya atau lain sebagainya, sehingga
mereka tidak akan mau divaksin dan hanya akan menganggap sepele vaksin apa, dan mereka hanya akan menganggap bahwa vaksin tersebut hanya untuk kepentingan pemerintah sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Dijelaskan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak memperhatikan apa yang masyarakat butuhkan. Dalam mosi kali ini disebutkan bahwa influencer menyampaikan pendapat, maka para masyarakat hanya akan menganggap bercandaan influencer tersebut. Padahal sebenarnya di status quo banyak masyarakat atau milenial bahkan orang tua yang lebih percaya dengan influencer karena mereka menganggap influencer itu jujur dan tidak seperti pemerintah yang hanya akan menggunakan uang mereka atau kepentingan mereka sendiri untuk sosialisasi tersebut dan tidak mementingkan kepentingan pemerintah. Sedangkan kebanyakan influencer tersebut menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta atau hal-hal lainnya yang tidak sesuai fakta atau hal-hal lainnya yang tidak berbohong. Semisal saja jika pemerintah merasa rugi, maka pemerintah tidak perlu melakukan banyak pembayaran terhadap influencer, tetapi lebih mempercayai influencer untuk mensosialisasikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.